Saat malam tiba, gelap menyelimuti desa Sukaraya. Lampu jalan remang-remang, kabut tipis menggantung, menciptakan suasana yang ganjil. Dimas baru saja pindah ke desa itu. Ia bekerja sebagai guru kontrak di sekolah dasar setempat dan menempati rumah kontrakan kecil tak jauh dari tikungan tempat rumah kosong itu berdiri. Warga menyebutnya Rumah Pak Wiryo. Sebuah rumah besar bergaya lama, berhalaman luas, dan berpagar besi tinggi. Tapi sejak 3 tahun lalu, tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi masuk. Dimas awalnya tak peduli, sampai suatu malam saat ia pulang dari minimarket, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah mobil Avanza hitam terparkir rapi di dalam garasi rumah itu. Lampu belakangnya masih menyala redup, seolah baru saja berhenti. Dimas mengerutkan kening. Ia yakin kemarin garasi itu kosong. Bahkan pagar rumah selalu terkunci dengan rantai berkarat. Siapa yang masuk? Siapa yang parkir mobil itu? Keesokan harinya, ia bertanya pada tetangga sebelah rumah kontrakannya, seorang pria tua bernama Pak Samin. "Pak, itu rumah yang di ujung tikungan. Kemarin malam saya lihat ada mobil terparkir di garasinya. Hitam kayak Avanza." Pak Samin menatapnya lama, lalu menurunkan suara. "Itu bukan mobil biasa, Nak." Dimas tertawa gugup. "Maksudnya?" Pak Samin menarik napas panjang. 3 tahun lalu, satu keluarga yang tinggal di sana, Pak Wiryo, istrinya, 2 anaknya, meninggal karena kecelakaan mobil. Mobil mereka hancur. Polisi bawa ke kantor untuk diselidiki. Tapi beberapa hari kemudian, mobil itu balik sendiri. Parkir di garasi rumah itu. Rapi, bersih. Dimas menelan ludah. Mobilnya balik sendiri. Iya. Dan sejak itu, setiap kali dibawa pergi, mobil itu selalu pulang. Entah dibakar, dijual, bahkan pernah ditarik ke kota. Besoknya balik lagi. Kadang lebih bersih dari sebelumnya. Kadang ada mainan anak di jok belakang. Dimas tidak menjawab. Ia merasa dingin menjalari tengkuknya. Malam harinya, Dimas coba mencari tahu lebih jauh. Ia membuka Google, mengetik kecelakaan keluarga Sukaraya Avanza hitam. Dan benar, berita tahun 2022 menunjukkan kecelakaan maut di tanjakan arah selatan. Mobil ringsek, seluruh keluarga meninggal di tempat. Tapi satu hal mengganggunya. Di salah satu foto berita, ia melihat sebuah boneka kecil Hello Kitty tergantung di kaca spion mobil itu. Boneka yang juga ia lihat di kaca spion mobil yang terparkir malam itu. 3 hari berikutnya, Dimas terus memperhatikan rumah itu. Pagar tetap tertutup, tak ada orang masuk. Tapi setiap malam, tepat pukul 2.17, ia mendengar bunyi mesin mobil menyala, lalu lampu menyala, lalu hening. Penasaran, ia memutuskan untuk mendekat diam-diam. Ia membawa senter, mengenakan jaket, dan berjalan perlahan ke arah rumah itu. Hujan gerimis turun lagi malam itu. Angin menusuk dingin ke dalam jaketnya. Saat sampai di depan pagar, ia menyadari satu hal. Pagar rumah itu tak lagi dirantai. Terbuka sedikit, seolah mengundang. Dengan napas memburu, ia mendorong perlahan. Bunyi engsel berkarat menggesek udara. Ia melangkah ke halaman. Tanahnya basah, sepi, gelap. Tapi mobil itu ada di sana. Terparkir, Avanza hitam dengan plat nomor B1623 TMI. Persis seperti di berita. Dan lampu dalam mobil menyala. Dimas mendekat pelan, menahan napas. Di kaca jendela, ia melihat bekas telapak tangan dari dalam menempel samar. Seolah ada seseorang baru saja duduk di dalamnya. Ia memutar kepalanya ke arah rumah. Gelap, tapi suara anak kecil tertawa lirih terdengar dari dalam. Pelan, melengking, seperti gema. Jantungnya berdetak tak karuan. Tanpa sadar, ia menatap kaca spion mobil.
Ada pantulan seseorang berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat. Ia berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia mundur. Matanya kini menatap ke dalam kabin mobil. Kursi pengemudi kosong, tapi jok belakang. 3 sosok duduk diam. Pria dewasa, wanita, anak perempuan kecil. Mereka semua menatap lurus ke depan, tidak bergerak. Wajah mereka tidak terlihat jelas, kabur. Tapi ia yakin mereka juga melihatnya. Tiba-tiba, lampu mobil mati. Bersamaan dengan itu, lampu halaman rumah menyala sendiri. Dimas lari, nafasnya memburu. Ia hampir jatuh saat keluar dari pagar. Suaranya tercekak di tenggorokannya. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, ia memberanikan diri kembali ke sana. Tapi saat tiba, pagar rumah terkunci kembali dan mobilnya tak ada. Garasi kosong. Dimas mengira semua itu mungkin hanya halusinasi. Tapi saat ia membuka ponselnya, ia menemukan satu hal yang membuat darahnya membeku. Di galeri ponselnya, tanpa ia sadari, ada satu foto baru. Foto itu diambil dari sudut garasi, menunjukkan mobil Avanza hitam dengan 3 sosok duduk diam di dalamnya. Di bawah foto tertulis otomatis tanggal dan waktu, 2:17 AM, diambil oleh kamera otomatis. Tapi Dimas tahu pasti, ia tidak pernah mengambil foto itu. Dimas duduk di depan meja kerjanya, menatap layar ponsel tanpa berkedip. Foto itu masih ada. 3 sosok samar di dalam mobil Avanza hitam. Terlihat seperti bayangan, tapi bentuk mereka terlalu jelas untuk disebut pantulan. Ia mencoba menghapusnya, tapi ponselnya justru hang. Layarnya menjadi hitam sejenak sebelum kembali normal. Foto itu tetap ada, dan anehnya, kini menjadi wallpaper otomatis di layar kunci. Dimas merinding. Hari itu, ia tidak pergi mengajar. Ada sesuatu yang terus mengganggunya. Rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Ia tak lagi bisa mengabaikan semua ini. Menjelang sore, ia mendatangi kantor kelurahan. Di sana, ia pura-pura mencari informasi soal sejarah rumah-rumah di Desa Sukaraya. Seorang staf yang ramah, Bu Ririn, membantunya. Oh, rumah Pak Wiryo itu sudah 3 tahun kosong. Ahli warisnya nggak ada. Semua keluarga mereka meninggal. Bener, semua meninggal karena kecelakaan ya, Bu? Tanya Dimas berpura-pura tidak tahu. Bu Ririn mengangguk lalu menurunkan suaranya. Tapi ada yang aneh, Mas. Polisi katanya sempat curiga. Itu bukan kecelakaan biasa. Rem mobil berfungsi normal. Cuaca juga cerah hari itu. Tapi mobil itu nyelonong sendiri ke jurang. Padahal jalan lurus. Seperti disetir sesuatu. Dimas mencatat dalam hati. Mobilnya dibawa ke kantor polisi. Tanyanya lagi. Iya, tapi besoknya hilang. Dimas menatapnya cepat. Hilang? Iya, parkir di kantor polisi. Ada CCTV-nya. Tapi jam 2 pagi, mobil itu tiba-tiba nggak ada. Nggak ada suara, nggak ada rekaman siapa yang bawa. Cuma menghilang. Malam itu, Dimas duduk di depan rumah kontrakannya. Dari situ, ia bisa melihat samar-samar rumah Pak Wiryo di kejauhan. Kabut turun perlahan. Suara jangkrik mengisi keheningan. Jam di tangannya menunjukkan pukul 2:05. Ia menggenggam ponsel. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia tahu apa yang akan terjadi. 2:10. 2:14. Angin berembus pelan. Suara ranting bergesekan di atap.
2:17. Brak! Suara pintu besi garasi terbuka terdengar dari kejauhan. Walau samar, Dimas berdiri. Ia mengangkat ponsel, menyalakan kamera, dan memperbesar arah garasi rumah itu. Lampu halaman menyala sendiri. Mobil hitam itu muncul perlahan, seperti materialisasi dari bayangan. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara roda. Tapi mobil itu sudah terparkir. Dimas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mobil itu muncul dari ketiadaan. Lampu remnya menyala, lalu mati, lalu menyala lagi, seperti memberi sinyal. Keesokan harinya, Dimas memberanikan diri mencari informasi dari orang yang pernah dekat dengan keluarga Wiryo. Ia mendatangi seorang tukang tambal ban tua di dekat jalan utama. "Pak, dulu sering benerin mobil Pak Wiryo ya?" Bapak itu mengangguk pelan. "Iya, mobilnya Avanza. Tapi sejak mereka kecelakaan, saya nggak pernah mau bicara soal itu." "Kenapa, Pak?" "Karena saya pernah melihat mobil itu jalan sendiri." Dimas diam. "Setelah kecelakaan, 2 minggu kemudian, saya lagi ronda sama warga. Tiba-tiba, mobil itu muncul dari arah selatan. Pelan, lampunya nyala, tapi nggak ada supirnya. Lalu, dia berhenti pas di depan rumah Pak Wiryo. Terus, mesin mati sendiri. Kita semua lari." Dimas menelan ludah. "Kalau Bapak tahu, apakah mereka pernah terlibat sesuatu yang aneh, goib mungkin?" Bapak tambal ban tak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk satu arah. "Coba kau cari orang bernama Pak Jani. Dia mantan polisi. Sekarang tinggal di dusun belakang, dekat kebun bambu." Dimas menemui Pak Jani keesokan malamnya. Rumahnya kecil, sederhana, dan tampak kumuh. Seorang pria tua, berambut putih kusut, menyambut dengan tatapan waspada. "Saya sudah berhenti urus itu," katanya begitu Dimas menyebut rumah Pak Wiryo. "Tapi saya cuma ingin tahu, Pak. Saya melihat hal-hal aneh. Saya pikir saya bisa bantu." Pak Jani termenung sebentar, lalu akhirnya membuka suara. "Waktu saya masih bertugas, saya yang pertama kali sampai ke lokasi kecelakaan. Mobil itu remuk. Semua korban luka parah. Tapi satu hal yang gak pernah dipublikasikan." Dimas mencondongkan tubuhnya. "Ada bekas cakaran di dalam dashboard, seperti bekas kuku. Dalam dan banyak, bukan dari tangan manusia. Lalu, rem mobil masih berfungsi, tapi seolah mobil itu ditarik oleh sesuatu." "Maksud Bapak?" "Maksud saya, mereka bukan meninggal karena kecelakaan biasa. Mobil itu bukan hanya kendaraan, tapi wadah." "Untuk apa?" Pak Jani menatapnya dengan mata sayu. "Untuk arwah mereka atau sesuatu yang lebih gelap." Malam itu Dimas tidak bisa tidur. Ia duduk termenung di dalam kamar, jendela terbuka sedikit. Angin lembab malam menelusup masuk, membawa aroma tanah basah dan melati. Ia menutup jendela perlahan. Tiba-tiba ponselnya menyala sendiri. Bukan telepon, bukan notifikasi, tapi kamera depan terbuka sendiri dan mulai merekam. Dimas terperanjat. Ia menekan tombol berhenti,
tapi tak merespon. Lalu layar pindah ke kamera belakang, dan dalam layar, Dimas melihat mobil hitam itu ada di depan rumahnya. Terparkir, lampu menyala. Di balik kaca, 4 sosok menatap ke arahnya. 3 dari mereka adalah keluarga Pak Wiryo. Yang keempat adalah dirinya sendiri. Dimas mundur beberapa langkah dari jendela. Napasnya terengah-engah. Ia kembali menatap layar ponsel. Foto itu masih ada. 4 sosok di dalam mobil. Dan yang paling mengerikan, sosok keempat itu adalah dirinya sendiri. Wajahnya datar, matanya kosong, seolah ia adalah bagian dari mereka. Ketika ia mengarahkan ulang kamera keluar, mobil itu sudah tidak ada. Halaman rumah kosong, jalanan senyap. Tapi hawa dingin masih menggantung di udara dan aroma melati semakin kuat. Bulu kuduk Dimas berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan paginya, Dimas kembali menemui Pak Jani. Saya lihat mereka, Pak, semalam, di dalam mobil. Dan ada saya juga, ucapnya dengan suara bergemetar. Pak Jani hanya mengangguk, wajahnya kusut dan penuh bayang-bayang masa lalu. Aku pernah mengalami yang sama, katanya pelan. Mereka memperlihatkan siapa yang akan menjadi penumpang berikutnya. Maksud Bapak? Kalau kamu melihat dirimu sendiri di dalam mobil itu artinya kamu sudah ditandai, sudah menjadi bagian dari perjanjian. Dimas tak bisa percaya. Perjanjian apa? Pak Jani bangkit, berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sebuah map usang. Ia menyerahkan lembaran fotokopi berwarna kekuningan. Di sana tertulis, Surat Perjanjian Tanah dan Kendaraan tahun 2004. Tertandatangani oleh Wiryo Santosa dan satu pihak lain, Puspo Adingningrat. Siapa Puspo Adingningrat ini? Tanya Dimas. Tidak ada yang tahu. Nama itu tidak ditemukan di data sipil. Tapi dari keterangan warga sekitar, Pak Wiryo pernah ke Gunung Kawi mencari kekayaan instan. Gunung Kawi? Nama itu membuat Dimas bergidik. Ia tahu tempat itu terkenal dengan kisah pesugihan. Orang-orang bilang, Puspo adalah perantara antara manusia dan jin kaya raya yang menggantikan kemiskinan dengan keberuntungan, tapi juga menuntut jiwa sebagai balasan. Dimas kembali ke rumah kontrakan itu dengan pikiran penuh. Ia mulai menghubungkan semuanya. Pak Wiryo dulunya hanya petani biasa, tapi sejak tahun 2005, tiba-tiba ia memiliki pabrik kecil, 2 truk, dan rumah megah. Hidup mereka berubah drastis. Namun setelah itu, tragedi datang beruntun. Anak pertamanya meninggal karena demam berdarah yang aneh. Anaknya yang lain menghilang 2 hari, lalu ditemukan di sungai dengan wajah memucat, tanpa luka. Hingga akhirnya seluruh keluarga tewas dalam kecelakaan yang misterius. Semua itu bukan kebetulan. Malamnya, Dimas memberanikan diri mendekati rumah kosong itu untuk pertama kalinya. Ia tidak masuk ke dalam, hanya berdiri di depan pagar berkarat. Ia menyalakan senter dan menyorot ke arah garasi. Kosong. Ia merekam semuanya. Kalau ada yang dengar ini, saya bukan orang gila, tapi rumah ini, mobil itu, dan arwah di dalamnya, mereka nyata. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Dimas mematung. Langkah itu berat dan lambat. Lalu disusul suara pintu kayu yang terbuka sendiri. Dimas menggenggam senter dengan erat, melangkah mundur. Sebuah suara bisikan terdengar pelan dari alah dalam. Perjanjian belum lunas. Kau harus menggantikan. Dimas berlari. Napasnya sesak. Kamera di ponselnya menyala otomatis, merekam dalam mode malam.
dan terdengar suara pintu besi menutup keras di belakangnya, seolah rumah itu marah. 2 hari setelahnya, Dimas mendapati video yang ia rekam malam itu hilang sendiri dari galeri. Bahkan di Google Drive yang ia sinkronkan otomatis, file itu rusak, hanya menampilkan layar hitam dengan suara deru napas berat. Namun ada satu hal yang lebih mengerikan. Ia mendapat amplop misterius di depan pintu rumah kontrakan, tanpa nama pengirim. Hanya tertulis, "Untuk yang menyaksikan." Dimas membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, salinan surat perjanjian Pak Wiryo dan Puspo Adiningrat dengan nama Dimas menggantikan tanda tangan Pak Wiryo. Ia menjatuhkan amplop itu. Matanya membelalak. Tinta masih basah. Hari-hari setelahnya, Dimas merasa semakin tidak waras. Ia melihat mobil hitam itu lebih sering di depan minimarket, di belakang kampus, bahkan muncul dalam pantulan kaca cermin di kamar mandi. Padahal ia tidak berada di dekat rumah Pak Wiryo. Ia memutuskan untuk menghubungi seorang spiritualis yang pernah menjadi penasihat kasus-kasus gaib. Namanya Bu Retno. "Kalau kamu benar melihat dirimu sendiri di dalam mobil itu," ucap Bu Retno setelah mendengar semua cerita Dimas, "itu tandanya ruhmu sudah separuh tertarik ke dunia mereka. Tubuhmu masih di sini, tapi jiwamu mulai terikat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kau harus memutus perjanjian. Tapi perjanjian yang ditulis dengan darah hanya bisa dihapus dengan darah juga." Dimas terdiam. "Maksudnya?" Bu Retno menatapnya lurus. "Kau harus kembali ke tempat asal perjanjian itu ditulis. Dan kau harus menawarkan sesuatu atau seseorang untuk menggantikanmu." Malamnya, Dimas duduk di depan cermin. Di belakangnya, terlihat sekilas mobil itu melintas cepat. Tidak terdengar suara, tapi kaca mulai berembun dari dalam rumah. Dan di atas embun itu muncul tulisan samar, "Waktumu tinggal 2 malam." Suara hujan gerimis mengiringi perjalanan Dimas menuju Gunung Kawi. Kata-kata Bu Retno terngiang dalam kepalanya. Perjanjian yang ditulis dengan darah hanya bisa dihapus dengan darah. Kau harus kembali ke tempat perjanjian dibuat atau menanggung akibatnya. Setelah menyusuri jalur berbatu dan hutan pinus, Dimas tiba di sebuah wilayah yang sepi. Tidak ada sinyal, tidak ada petunjuk jalan. Hanya sepasang gapura tua berlumut bertuliskan huruf Jawa kuno. Ia melangkah masuk, melewati patung-patung batu yang nyaris tak berbentuk. Angin berhembus dingin, seolah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Dimas sampai di sebuah pendopo tua di tengah kabut tipis. Seorang pria tua berpakaian serba putih menunggunya di depan pintu. Wajahnya tirus, matanya tajam, seperti menembus jiwa. "Aku tahu kau akan datang," katanya. "Bapak siapa?" "Aku penjaga jejak yang tak selesai. Namaku tak penting. Tapi aku tahu kau membawa perjanjian Puspo Adiningrat." Dimas menyerahkan salinan surat itu. Si pria tua melihatnya, lalu mendongak. "Kau terlambat. Namamu sudah ditulis di kitab darah. Tapi masih ada satu jalan." "Apa itu?" "Kau harus masuk ke bilik perjanjian. Di sana kau akan bertemu dengan yang membuat ikatan dengan keluarga Wiryo. Tapi ingat, jika kau tak sanggup menolak tawarannya, kau akan menggantikan posisi mereka selamanya." Dimas dipandu menuju sebuah ruang bawah tanah. Bau dumpa dan tanah basah memenuhi udara. Lilin-lilin kecil menyala sepanjang lorong. Di ujungnya, sebuah pintu kayu tua tertutup kain merah darah. "Masuklah sendiri," kata si penjaga. Dimas mendorong pintu itu. Di dalamnya hanya ada meja batu dengan sebuah buku besar di atasnya, kitab darah.
Halaman demi halaman berisi nama-nama yang terhapus, terbakar, atau tertulis samar. Lalu di halaman terakhir, Dimas Aditya, 2 hari. Tiba-tiba ruangan itu menjadi gelap, dingin, dan dari sudut kegelapan muncul sesosok bayangan besar berselendang hitam. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya berat dan bergema. "Kau datang untuk membatalkan." Dimas mengangguk pelan. "Saya tidak ingin bagian dari ini. Saya tidak membuat perjanjian itu." Sosok itu bergerak mendekat. "Tapi namamu sudah kau ikat. Kau yang menyaksikan, kau yang dipilih. Kau bisa selamat jika kau bersedia menggantikan jiwa yang tertinggal." Jiwa siapa? Bayangan itu tersenyum samar. Di belakangnya muncul sosok anak kecil dengan mata kosong. Dimas mengenalinya dari foto keluarga Wiryo. Itu anak bungsu mereka. Anak ini tak pernah mau ikut. Dia bersembunyi. Dan kini dia membuat perjanjian baru denganmu. Dimas terduduk. "Jadi, saya yang harus jadi tumbalnya?" "Bukan. Kau harus membawakan pengganti. Seseorang yang dekat denganmu. Seseorang yang akan mau menempati kursimu di dalam mobil itu." Dimas keluar dari ruang bawah tanah dengan langkah gontai. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau ritual pemberian penjaga. "Jika kau memutuskan untuk menyerahkan pengganti, maka darahnya harus mengalir di tanganmu." Siapa yang bisa ia korbankan? Ia memikirkan Rino, temannya yang penasaran dan sering ikut menyelidiki kasus rumah kosong. Tapi Dimas merasa bersalah. Rino tak tahu apa-apa. Lalu terlintas nama lain di benaknya. Tasya, mantan pacarnya. Dulu mereka hampir menikah, tapi Dimas meninggalkannya demi kuliah. Sekarang Tasya tinggal sendiri di kos lama yang tak jauh dari rumah kontrakan Dimas. Dia pernah bilang hidupnya tak punya arah, gumam Dimas. Hatinya gelisah. Perjanjian ini kejam, tapi jika tidak, ia akan jadi arwah keempat yang duduk di kursi belakang mobil hitam itu. Malam harinya, mobil hitam itu muncul di depan rumah Tasya. Lampu depannya menyala tanpa suara. Dimas melihatnya dari kejauhan, dari balik pepohonan, menahan napas. Ia tahu, roh-roh itu sudah memilih Tasya sebagai pengganti yang cocok. Dan kini, ia tinggal membuat pilihan. Tapi malam itu, Tasya membuka jendela kamarnya dan menatap ke arah mobil. Ia menatap langsung ke arah Dimas, meskipun Dimas sembunyi. Lalu, Tasya berkata pelan, "Kau datang untuk menyerahkan aku, kan?" Dimas terperanjat. Tasya menatapnya dengan mata merah samar. Wajahnya berubah, tidak lagi seperti manusia. "Aku sudah tahu sejak dulu bahwa kau akan kembali, dan aku sudah siap." Mobil hitam itu membuka pintunya sendiri. Asap tipis keluar dari dalam kabin. Suara-suara dari masa lalu terdengar. Jeritan, isak tangis, suara rem pecah. Dimas menutup mulutnya. Napasnya tersegak. Tasya berjalan pelan ke arah mobil. Tapi sebelum masuk, ia menoleh terakhir kalinya. "Tapi kau harus ikut. Setidaknya sampai perjanjiannya benar-benar selesai." Dimas hendak berlari menjauh. Tapi tanah di bawah kakinya mendadak lengket seperti lumpur. Mobil itu menyala, mesin meraung. Dimas tak bisa bergerak. Dan pintu mobil itu terbuka lebar, menunggu.
Tasya masuk ke dalam mobil itu tanpa ragu. Pintu tertutup dengan sendirinya, lampu dalam kabin menyala sebentar, dan Dimas bisa melihat dua arwah lainnya sudah duduk di baris tengah, ayah dan ibu dari keluarga Wiryo. Kursi belakang masih kosong, satu tempat, satu jiwa. Dimas berusaha mundur, tapi tanah masih mencengkeram kakinya, dingin seperti tangan dari dasar sumur. "Kau tak bisa lari, Dimas," suara Tasya terdengar dari dalam mobil. Mobil itu menyala, mesin meraung, knalpotnya menghembuskan asap hitam pekat, dan dalam sekejap Dimas sudah berada di dalam kabin. Semuanya hening. Dimas duduk di kursi pengemudi. Di kaca spion, ia melihat wajahnya sendiri, tapi bukan dirinya. Wajah itu lebih pucat, mata cekung, dan bibir membiru. Tasya duduk di sebelahnya, tenang. Ia menoleh sambil tersenyum. "Selamat datang kembali. Kita akhirnya bersama lagi." Di belakang 3 kursi sudah terisi penuh. Ibu, ayah, dan sang anak. Mobil mulai bergerak meski Dimas tak menginjak pedal gas. Ia mencoba membuka pintu tapi semua terkunci. Jendela menyatu seperti dinding baja. Radio tiba-tiba menyala, memutar siaran berita lama. Keluarga Wiryo ditemukan tewas dalam kecelakaan maut di tanjakan Gunung Kawi. Mobil mereka tidak pernah ditemukan. Pihak polisi menyatakan kendaraan itu hilang secara misterius. Mobil itu melaju melewati jalanan lama, kembali ke rute yang dulu dilalui keluarga Wiryo saat malam kecelakaan. Tapi semua tampak aneh. Langit gelap meski belum malam. Pohon-pohon seperti membungkuk menatap mereka. Jalanan tak berujung, terus memutar dan memutar seperti loop yang tak pernah selesai. Tasya mulai menangis. "Kita terjebak, Dim. Apa maksudmu? Kita bukan pengganti. Kita adalah pengikat terakhir agar mobil ini tak pernah berhenti pulang." Dimas mencengkram kemudi. Mobil ini tidak pernah dicari karena dia tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya berhenti di antara dunia. Tiba-tiba dari kejauhan, Dimas melihat rumah kosong itu lagi. Ya, rumah keluarga Wiryo. Tapi anehnya mereka seperti kembali dari titik yang sama dengan awal. Mobil masuk ke garasi, mesin mati, pintu terbuka sendiri. Tasya menarik nafas panjang. "Kita harus turun, sekarang." Mereka melangkah keluar tapi rumah itu bukan rumah kosong lagi. Ada suara TV, lampu menyala, dapur hidup, bau masakan. Seorang anak kecil berlari dari dalam, memeluk Dimas sambil berkata, "Ayah pulang." Tasya terpaku. Di dalam rumah itu ada versi lain dari mereka berdua. Hidup, bahagia, tersenyum. Mereka bukan hantu, tapi masa depan yang tak pernah terjadi. Bayangan besar muncul di balik tirai ruang tamu. Sosok yang sama dengan yang ditemui Dimas di bilik Gunung Kawi. Kalian bisa hidup di versi ini jika bersedia merupakan dunia nyata. Mobil itu akan terus pulang tapi kalian tidak perlu ikut lagi. Hanya biarkan satu jiwa tertinggal untuk menjaga pintunya. Dimas menatap Tasya. Ia tahu siapa yang harus memilih. "Jika aku yang tinggal, tahu bisa hidup, Tasya." Tasya memeluk Dimas. "Tidak. Kita pilih bersama." Mereka menoleh ke arah kursi belakang mobil. Kursi itu masih kosong. Keesokan paginya, warga melihat sesuatu aneh. Mobil hitam terparkir di garasi rumah kosong keluarga Wiryo. Mesinnya masih hangat, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Polisi heran karena mobil itu telah dicatat hilang sejak 7 tahun lalu dan bahkan telah diamankan di kantor polisi. Namun mobil itu kembali sendiri. Kuncinya ada di kontak. Joknya kosong, tapi di jok belakang ada bekas duduk, masih lembab, masih hangat. Dan sejak hari itu, setiap malam tanggal 17, mobil itu keluar sendiri, menyusuri jalanan kota, pulang menjelang pagi. Kadang berhenti di depan rumah-rumah orang yang kesepian. Orang bilang, jika kau melihat mobil itu, jangan sekali-kali ikut menumpang, karena mereka masih mencari penumpang terakhir. Tapi sebelum video ini benar-benar berakhir, coba jawab satu pertanyaan terakhir. Siapa sebenarnya Tasya? Bagaimana dia bisa tahu semua hal yang bahkan Dimas sendiri tidak tahu?
Kenapa namanya tidak pernah tercatat dimanapun? Apakah dia manusia? Atau justru bukan dari dunia ini? Kalau kamu ingin kisah ini berlanjut, aku sudah siapkan 3 kemungkinan. 1. Penumpang terakhir yang tak pernah dicatat hidup maupun mati. Rute terakhir, mobil itu masih mengantar 1 jiwa lagi. Pintu garasi itu tak pernah ditutup. Pilih salah satu judul yang paling bikin kamu penasaran, atau kamu punya rekomendasi judul, tulis di kolom komentar sekarang juga. Karena mungkin cerita ini belum benar-benar berakhir.